Bapa, terima kasih buat apa yang Kau sudah berikan sampai hari ini. Kami percaya bahwa setiap kehidupan yang terjadi dalam hidup kami itu bukan masalah buat Tuhan. Karena semua yang terjadi Engkau izinkan itu pasti mendatangkan kebaikan. Walaupun saat ini kami menjalaninya dengan kepayahan Tuhan, dengan rasa capek, kami mungkin banyak yang sudah lelah, bahkan ada banyak orang yang sudah berputus asa. Tapi kami percaya bahwa hanya firman-Mu yang menjadi semangat untuk kami bangkit. Kami tahu kami harus mengenal Engkau dengan benar, sehingga kami tahu bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Hidup kami sudah aman di dalam genggaman tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar hamba-Mu mau menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, dan biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bertahan sampai akhir ya. Hidup ini perlu bertahan, tapi ada banyak orang yang waktu saya persiapkan firman ini, bertahan itu bukan hanya sekedar ya sudahlah, memang hidup saya seperti ini ya saya jalani. Saudara nggak bisa bertahan, tapi hidup saudara ini tidak dikendalikan Tuhan. Saudara hidup dikendalikan diri sendiri, saudara tidak akan lihat jalannya Tuhan. Kita lihat ya tadi pagi waktu saya setelah selesai berdoa ya subuh, tiba-tiba Tuhan kasih saya ayat 1 Timotius 2 ayat 6 ya, 4 ya, 4. Tadi pagi pas saya doa Tuhan suruh saya baca ini, yuk kita baca sama-sama ya. Dan ini ayat peneguhan juga buat khotbah saya hari ini. Tuhan itu menghendaki supaya semua orang itu diselamatkan dan memperoleh pengetahuan tentang kebenaran ya. Jadi dari situ waktu saya baca hari ini Tuhan bilang gini, sampaikan peneguhan ini. Kalau setiap kita mau bertahan sampai akhir ya, saudara harus setiap hari memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tanpa pengetahuan akan kebenaran lewat firman, kita ini nggak bakal selamat saudara. Makanya hari-hari ini ya jujur saya sebagai pendeta hamba Tuhan ya, saya yang menyampaikan firman. Ini memang jawaban firman buat saya. Saya kadang dilemanya gini, Tuhan saya ini kan tidak punya kemampuan untuk, maksudnya saya ini bukan sekolah Alkitab ya. Kadang-kadang saya ini sudah 2 tahun lebih, hampir 3 tahun, Tuhan percaya saya tanpa pernah absen ya, kecuali saya liburan kapan lalu. Itu pun saya terus memberitakan firman. Dan ketika saya berbicara sama Tuhan, boleh enggak Tuhan saya stop sejenak Tuhan, supaya orang yang dengar itu enggak bosen Tuhan, saya bilang gitu. Tapi setiap kali saya mau berhenti ya, Tuhan itu seperti selalu kasih peneguhan buat saya, kamu ini harus terus menyampaikan kebenaran. Nah ini firmannya, Tuhan bilang gini, kamu harus menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu nanti yang akan menyelamatkan mereka. Lah kalau kamu berhenti gimana? Dan saya cuma bilang kan ada banyak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang lain kan bisa mereka dengar ya. Ketika itu saya baca lagi ayat di bawahnya dan Tuhan kasih peneguhan saya di ayat ke-7-nya ya. Ini peneguhan Tuhan, saya bersyukur ya. Makanya buat kalau saya nyampaikan ini, dukung doa saya terus selama ini ya, buat saya bisa dipercaya Tuhan untuk menjadi alatnya ya. Secara kemampuan saya senyatanya saya nggak mampu saudara, tapi ketika Tuhan kasih saya kepercayaan, dukung saya ya.
dukung saya untuk saya bisa terus jadi alatnya, dipercaya, dan saudara jadi kuat ya. Ayat ke-7 itu membuat saya mulai berkata sama Tuhan, iya Tuhan. Dan ayat ke-7 Tuhan bilang gini, kamu baca ayat ke-7. Lihat ya, ayat ke-7-nya ini luar biasa. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Ketika saya baca ayat ini, saya bilang sama Tuhan, terima kasih ya Tuhan, saya ini akan terus menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan peneguhan ya. Kadang-kadang saya ini mungkin ya dilemanya mungkin saya pernah dengar gini, orang itu kalau nggak dipilih Tuhan jangan pilih-pilih sendiri ya, kalau nggak dipilih Tuhan jangan pilih-pilih sendiri untuk mau menjadi hambanya ya. Kadang-kadang mungkin iblis itu sepertinya kasih di telinga saya kata-kata yang negatif. Tapi setiap kali saya mau berhenti untuk berkhotbah ya, saya bilang gini, saya jadi gembala aja Tuhan, saya nggak khotbah deh Tuhan. Tiap kali saya kepingin memundurkan diri karena saya nggak pede, nggak percaya diri, di situ Tuhan selalu kasih saya peneguhan ya. Itu sebabnya saya cuma minta buat pendengar yang setia, yang selalu ikut ya, baik Zoom, Live, PD Victory, dukung saya doa supaya saya tetap menjalankan amanatnya Tuhan. Karena saya percaya kalau ini memang panggilan hidup saya tetap terus setia ya. Hari ini yuk kita mau bertahan itu jangan ya, saya cuma minta saudara kalau kita bertahan mengikut Tuhan sampai akhir, yuk berikan bertahan itu yang terbaik. Jangan sekedar bertahan, syukur-syukur selesai, syukur-syukur enggak. Tapi kita mau sebagai anak Tuhan, bertahan itu berikan yang terbaik. Investasikan waktu saudara buat Tuhan ya. Apa yang Tuhan percayakan, talenta juga buat Tuhan, kemampuan saudara. Selama kita bisa memberi yang terbaik, hari ini kita beri yang terbaik. Tadi pagi ya, thank you buat semua dukungannya ya. Ulangan 13 ayat 4. Yuk kita baca seperti tadi pagi ya. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia. Ulangan 13 ayat 4. Saya tadi pagi share cuplikan ayat ini. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Tuhan, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya kamu harus berbakti dan berpaut. Jadi sekali lagi, kalau kita ini mau bertahan sampai akhir, orang kalau mau bertahan itu kalau syukur-syukur, ya sudahlah, saudara hanya sekedar ikut Tuhan, saudara jadi anak Tuhan itu nggak akan pernah punya nilai di hadapan Tuhan. Nah, ketika firman ini saya baca, Tuhan cuma ingatkan, Eli, kamu itu harus berbakti. Bertahan sampai akhir, berikan rasa baktimu. Seperti kita berbakti kepada orang tua gimana? Nah, kita juga harus hidup berbakti, berpaut kepada Tuhan dalam bertahan ini. Yaitu dengan apa? Tuhan itu mau kita ini hormati, takut akan Tuhan, taat sama perintahnya, dengar suaranya. Jangan saudara cuma taat sama Tuhan waktu diberkati. Saudara cuma dengar apa kata Tuhan waktu hidupmu enak. Tapi waktu hidupmu panik, penuh masalah, engkau tidak lagi berbakti kepada Tuhan dengan segenap hati. Tapi setengahnya berbakti kepada dunia, kepada iblis, setengahnya berbakti kepada Tuhan. Kenapa? Karena saudara memikirkan kalau dengan cara Tuhan aja, aku nggak mungkin bisa hidup, Bu Eli. Bagaimana sekarang toko ini kalau pesaing bisnis sudah harus main kotor. Kalau tidak main kotor, kita ini kalah tender, Bu Eli. Nah, ini yang harus diperbaiki. Orang berbakti itu sudah 100% menghambakan dirinya, memberi hidupnya ya kepada Tuhan. Itu berbakti, saudara.
Kalau kita bertahan hari ini tidak berbakti sepenuhnya kepada Tuhan, kita nggak mungkin punya nilai value yang benar-benar sebagai orang yang benar-benar anak kesayangan Tuhan. Nah, hari ini yuk kita lihat ya. Saya tunjukin ayatnya, nanti saudara bisa kaget. Apa sih yang membuat Tuhan sebel? Nah, kalau kita berbakti, kita membuat Tuhan sebel. Tuhan bisa sebel, Tuhan bisa pilu, sedih lihat kita loh saudara. Makanya kalau kita hari ini bertahan sampai akhir, yuk berbaktilah. Jadilah anak-anak yang berbakti kepada Tuhan, kepada Bapa yang baik. Pada akhirnya nanti kita akan mempertanggungjawabkan semua kehidupan kita di dunia ini. Rasa baktimu hanya kepada Tuhan. Lukas 19 ya, ayat 21 itu ayat yang menjadi peneguhan kenapa kita harus bertahan sampai akhir. Lukas 19 ayat 21 ya. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Nah, kita pasti bertahan, kita pasti hidup. Tapi bertahannya sekali lagi jangan pernah membuat Tuhan jengkel. Jangan bertahan itu semau-maunya saudara. Hari ini mau beribadah ya beribadah. Hari ini hatiku lagi gundah gulana, aku tidak mau berdoa ya tidak berdoa. Hari ini aku lagi jengkel Tuhan, aku sakit hati, mau sakit hati. Sehingga saudara tidak berbakti. Kalau kita mau berbakti, Ulangan 13 ayat 4 itu berkata apa? Hidup takut saudara. Hiduplah dengar akan Tuhan. Hiduplah taat sama Tuhan. Itu lakukan saudara. Yuk kita lihat apa yang membuat Tuhan pilu, jengkel sama saudara. Lihat ya, kita buka Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Kejadian 6 ayat 5 sampai 6 ya. Harapan saya kita semua yuk bertahan dengan berbakti loh sama Tuhan ya. Itu pesan Tuhan. Makanya waktu saya dapat Timotius tadi pagi, saya doa sama Tuhan, saya nyembah, ya Tuhan, saya mau menghamba sama Tuhan. Kalau Tuhan terus pilih saya, kadang-kadang memang dalam diri saya ini kurang pede saudara ya. Karena kalau saya pikir saya ini kan tidak sekolah Alkitab gitu ya. Saya tidak pede, tidak percaya diri itu ada. Makanya kadang-kadang saya penawaran sama Tuhan. Tuhan saya boleh ya Tuhan, saya tidak khotbah. Saya cuma jadi gembala aja, saya jadi konselor. Kalau konselor memang saya wow ya. Karena saya ngalami saudara. Yuk kita buka Kejadian 6 ayat 5 sampai 6 ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, bahwa segala kecenderungan, lihat ya, kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata ya. Hati lagi loh saudara. Makanya hati ini perlu dijaga. Selama puasa, kenapa saya pesan sebagai gembala, yuk paling penting bukan pola makanmu. Ada beberapa jemaat, beberapa orang WA, Bu Eli kalau makannya buka jam 12 boleh. Bu Eli kalau lebih pagian boleh karena saya punya asam lambung. Tidak masalah saudara. Semampu saudara, ini yang saya jalankan jam 7 sampai jam 1 atau jam 12. Itu pola saya. Tapi kalau saudara merasa bahwa ini berat, tidak masalah. Yang penting itu tadi, jaga hati. Firman Tuhan berkata kecenderungan hati. Orang hari-hari ini jangan lagi cenderung marah. Kecenderungannya kepingin marah, cenderungnya sirik, kecenderungannya apa? Serakah. Nah jangan itu ya. Jadi cenderung itu keinginan hati untuk membuai hal-hal yang jahat. Itu kecenderungan. Jadi saudara kepinginnya serak, marah. Jangan. Setiap keinginan yang saudara merasa bahwa hati ini tidak boleh kotor, saudara segera buang. Kalau marah itu kotor, jangan dikotori. Ya, saya hari pertama sampai hari kedua puasa, itu ujian hatinya berat. Saya cuma cerita sama mama saya. Tanya mama saya. Mama saya itu sampai geleng-geleng kepala.
Dan mama saya, ternyata saya berhasil. Mama saya yang melihat bagaimana ujian hati saya berat, saudara. Tapi mama saya kemarin bilang, saya salut sama kamu. Kamu bisa menang atas ujian hatimu dan kamu lulus. Kamu tidak marah sedikit pun. Seharusnya saya punya kesempatan untuk marah dan saya tidak salah, saudara. Tapi hari itu benar-benar saya ingatkan diri saya sendiri. Bahwa saya harus punya kecenderungan hati. Yang semata-mata hati itu harus saya jaga dan bebas dari sampah. Dan saya lulus, saudara. Puji Tuhan. Ya, ayat 6, lihat ya. Ayat 6 ini yang menjadi ayat utama. Jadi kalau bertahan sampai akhir, lihat ya. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Begitu kecenderungan hatimu membuahkan kejahatan semata-mata, Tuhan tuh sampai nyesel loh nyiptain manusia di bumi. Lihat ya. Dan hal itu memilukan hatinya. Pilu. Tuhan itu dibuat pilu, sedih, sampai nyesel, saudara. Bayangin, hati itu tidak main-main. Makanya kenapa saya setiap kali kalau orang konseling sama saya cuma bilang gini, Bu Eli, biasanya ibu-ibu tuh sakit hati kalau mau dicerai ya, atau dilabrak sama wanita tobat. Saya bilang gini sama ibu-ibu, Bu, jauh lebih baik engkau disakiti hati ya, daripada engkau membalas dengan sakit hati. Tangkap sekali lagi. Jauh lebih baik engkau disakiti hati, engkau dilabrak dengan wanita tobat, daripada engkau membalas dan engkau sakit hati. Kenapa? Karena Tuhan itu melihat hati. Orang disakiti hati, orang dilabrak dengan orang, sekalipun engkau tidak salah, tapi engkau bisa jaga hati, di situ engkau menyenangkan hatinya Tuhan. Ini rasa berbaktimu jalan. Tangkap saudara. Tapi kalau engkau geram, engkau sakit hati dan engkau simpan, kecenderungan hatimu itu membuahkan yang jahat. Dan Tuhan berkata, menyesal aku menjadikan manusia di bumi, dan ini memilukan hatiku, buat aku itu sedih. Tangkap ya saudara. Jadi ketika kita melakukan hal ini, bertahanlah sampai akhir menjadi orang benar. Hati, kecenderungan hatimu itu harus benar-benar dijaga. Jangan sampai hidup di dalam kejahatan. Jujur, akar kejahatan itu selalu sumbernya dari hati. Kalau engkau izinkan yang bertahta di hatimu, yaitu hanya damai sejahtera dan kasihnya Tuhan, maka respon kita disakiti senyum. Haleluya. Dicubit walaupun sakit, Bu Eli, dia akan berespon tenang. Tenang. Kenapa? Karena damai sejahtera Kristus itu yang boleh memerintah. Selebihnya nggak ada. Hanya damai dan kasih Kristus yang bertahta. Makanya puasa 40 hari ini please. Kalau kita mau lihat puasa 40 hari ini hasilnya nanti, saudara akan lihat sesuatu yang luar biasa. Please, jaga hati. Percuma bertahan, tidak makan, tidak minum 40 hari, seolah-olah saudara menyiksa diri saudara, supaya saudara menarik belas kasihannya Tuhan turun. Percuma. Kalau engkau nggak bisa jaga hati, puasa dengan menyiksa dirimu tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Hanya membuat Tuhan pilu, sebal, sedih. Lihat hidupmu, nyesel. Aduh, sudah jadi pelayan Tuhan, sudah khotbah, sudah jadi singer, sudah jadi worship leader. Sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, tapi nggak pernah jaga hati, bocai.
Percuma engkau menyiksa makan ndak minum pun 40 hari, itu ndak masuk hitungan buat aku, karena engkau ndak berbakti. Itu sebabnya hati itu penting, saudara, dijaga benar. Yuk, kalau kita sudah bisa jaga hati, nanti kita bisa lakukan stepnya, saudara. Step berikutnya, ya. Jadi hati ini sumber. Kalau hatimu nggak bisa dijaga, responmu pasti salah. Engkau pasti orang kalau nggak bisa jaga hati, tinggal dalam dosa pun nyaman, saudara, karena merasa nggak bersalah. Walaupun engkau sudah sakit, engkau tinggal dalam dosa, engkau tetap nyaman dosa dan engkau tidak ingin keluar dari dosa. Kenapa? Hatimu kotor. Tapi kalau hati ini dipenuhi damai sejahtera, setiap kesalahan yang saudara lakukan, saudara akan merasa ini nggak boleh Tuhan, ini nggak boleh aku lakukan. Nah, itu kepekaan dari hati itu luar biasa. Lihat ya, Amsal, saya akan banyak buka firman supaya saudara terbuka. Hari ini bertahanlah dengan berbakti dan berpaut kepada Tuhan. Jangan berpaut dengan harta, tahta, kekayaan semata-mata. Sudahlah, kalau mau bertahan, kuncinya berbakti dan berpautlah hanya kepada Tuhan. Amsal 28 ayat 13 dan 14. Kita buka sama-sama ya. Kita belajar sama-sama untuk berbakti, supaya berbakti sampai akhir itu punya nilai, punya value. Saudara tidak syukur-syukur hanya berbakti tapi Tuhan tetap muak. Lihat saudara, sedih, pilu, sebel, lihat saudara. Tidak seperti itu, saudara. Bayangin kalau kita jadi anak, bertahan jadi anak seseorang ya, tapi saudara bertahannya itu dengan nyebelin orang tua. Kira-kira nanti kalau saudara mau dikasih hak waris, dipilih loh, mana yang menyebalkan, mana yang menyenangkan hatiku. Itu sama. Tuhan pasti lihat. Amin. Amsal 28 ayat 13 sampai 14. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Nah, ini step kedua. Setelah saudara jaga hati, apa yang perlu dilakukan dengan koreksi hati? Lewat puasa ini, supaya setelah puasa saudara benar-benar nilai saudara, value saudara di-upgrade jadi orang benar yang murni, saudara. Jadi kalau saudara punya pelanggaran, akui. Dan setelah akui, bukan hanya diulang jatuh dalam dosa yang sama. Kalau hari ini engkau punya kepahitan, engkau ngomong di tengah puasa tiap berdoa, Tuhan, aku ini pahit, aku ini jengkel. Tadi pagi aku ini dimaki-maki loh Tuhan. Saya lakukan itu, saudara. Saya jengkel Tuhan, tapi saya nggak mau salah. Dan saya nggak mau sakit hati, terus saya mau buang sakit hati. Nah, setelah diakui, ditinggalkan, maka akan disayangi. Orang yang hari ini mengakui pelanggarannya, itu orang yang beruntung. Dan orang yang hari ini meninggalkannya, itu akan disayangi sama Tuhan. Nah, sudah berbakti, tidak nyebelin, saudara malah dikasih keuntungan dan disayangi. Orang yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi yang mengakuinya beruntung dan yang meninggalkannya akan disayangi. Makanya kalau berbakti, bertahan dengan berbakti, saudara harus lakukan stepnya. Hati ini perlu dijaga. Saudara, yang kedua, saudara harus akui pelanggaran saudara, dosa-dosa saudara itu apa. Yang ketiga, tinggalkan. Lihat ya ayat ke-14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Lihat kata-kata berikutnya. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Orang yang mengeraskan hati, please, kalau bertahan dengan mengeraskan hati, saudara tetap hidup dalam kecenderungan hati yang jahat. Saudara tidak ngakui pelanggaran saudara, saudara tidak meninggalkan semua dosa saudara, tidak hidup takut akan Tuhan. Percuma. Bertahan tapi dapat malapetaka. Ini firman loh saudara. Makanya ketika kita makin mengenal kebenaran itu tadi, ketika Tuhan kasih perintah sama saya, Eli kamu tidak boleh stop.
Justru orang itu kalau tidak mengenal kebenaran, orang itu akan tidak selamat, Eli. Kamu harus menyampaikan kebenaranku supaya mereka itu yang tahu dengar, mereka merubah gaya hidup mereka dan mereka menikmati yang namanya kebahagiaan, yang namanya keberuntungan, disayangi Tuhan. Saudara, hari ini jangan mengeraskan hatimu supaya tidak jatuh dalam malapetaka. Percuma kalau bertahan sampai akhir, tapi akibatnya saudara jatuh dalam malapetaka. Malapetaka kenapa? Karena Tuhan itu pilu, sedih. Dengan malapetaka yang terjadi, harapan Tuhan saudara segera meninggalkan dosa, segera berbalik ke jalan Tuhan. Kalau kita bertahan hari ini, yuk, sakit memang. Tidak salah loh saudara. Dimaki-maki itu sakit saudara. Rasanya aduh Tuhan, kepingin aja keluar. Tapi saya bilang, tidak, sudah, hatiku mau damai. Tidak damai saudara. Saya jujur, waktu hari pertama puasa saya tidak damai saudara. Saya kepingin marah. Tapi saya ingatkan diri saya, Eli, jangan punya kecenderungan hati yang jahat. Please jaga hatimu, Eli. Dan ketika saya siapkan firman ini, saya tahu Tuhan persiapkan firman ini, saya jalani dulu saudara. Saya sudah praktek, tanya mama saya lulus cum laude saudara. Saya praktek dulu baru firman ini saya buat saudara. Dan Tuhan itu luar biasa. Tuhan kasih saya acungan jempol, engkau anak yang berbakti. Engkau akan segera menikmati kasih sayangku, keberhasilan. Engkau akan berbahagia dan engkau akan menikmati keuntunganku, Eli. Daripada saya jatuh dalam malapetaka karena saya tidak terima. Saya mau muasin daging, kira-kira bertahannya rugi tidak saudara? Rugi. Itu sebabnya yuk step berikutnya ya. Hari ini kita belajar sesuatu saudara. Jadi ketika selesai dari live ini, saudara akan berubah. Tidak syukur-syukur bertahan jadi orang benar. Tidak. Jangan jadi orang benar lagi yang abu-abu. Sudah. Yang hitam putih dicampur, please. Mulai siang ini, setelah live ini, ambil komitmen. Aku mau jadi orang yang sepenuhnya putih seperti salju. Perjalanan tidak bisa gampang, proses. Tapi ketika niatan hatimu itu sudah tekad bulat untuk berbakti, berpaut kepada Tuhan, percayalah, pasti bisa. Pasti bisa. Amin. Amin. Yuk kita lihat ya. Jadi kalau bertahan itu harus dengan pertobatan ya. Jangan dengan kejahatan hati, supaya beruntung, disayangi, berbahagia. Sekali lagi, bertahan sampai akhir, bukan syukur-syukur bertahan. Ya sudahlah, kalau seperti ini ya sudah, pokoknya saya sudah jalani sampai mati, ya sudah waktunya mati. Enggak saudara. Yuk. Berikan rasa berbaktimu kepada Tuhan hari ini. Berpautlah dengan segenap hatimu. Hiduplah dalam pertobatan. Jangan dengan kejahatan hati. Hiduplah hari ini dengan berbalik segera. Tinggalkan semua pelanggaranmu. Akui. Setelah akui, saudara jangan terus nyaman di dalam dosa. Ketika banyak orang tuh gini, ya Tuhan aku salah. Memang aku akui salah, tapi besok diulang lagi. Ya Tuhan aku salah, tapi besok diulang lagi. Kira-kira itu sama aja. Buat hatinya Tuhan sedih. Tidak berbakti loh itu saudara. Ya, yuk kita lihat stepnya ya. Jadi 3 hal yang saya akan bahas. Apa sih rasa bentuk pertobatan saudara yang menjadi gaya hidup saudara hari-hari ini sebagai orang yang berbakti ya. Yuk kita lihat Roma 6 ayat 10. Kita mau ikut teladannya Kristus ya. Roma 6 ayat 10. Saya berusaha ambil contoh-contoh ya. Salah satu contoh-contohnya saya ambil supaya ini menjadi mempermudah saudara untuk praktek. Roma 6 ayat 10 sampai 12 ya, kalau tidak salah. Roma 6 ayat 10 sampai 12. Yuk kita baca. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa ya. Yesus mati terhadap dosa saudara. Jadi jangan berdosa terus ya.
Dia mati buat saudara supaya saudara yang berdosa itu dibenarkan, ya. Supaya saudara ini hidup jadi orang benar. Jangan terus tinggal dalam dosa, karena upah dosa maut itu sudah dibayar lunas oleh Yesus. Hargai kematian dia. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Lihat ya, jadi tidak ada kata kita ragu lagi, apakah hidup saya ini bisa masuk surga? Pasti. Kalau hidupmu hari ini engkau meninggalkan dosa dan engkau tidak kompromi dosa, lihat, Yesus itu mati bagi dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Artinya kita selama-lamanya pasti bebas dari yang namanya upah dosa adalah maut. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Nah, ini berbakti lagi. Disebut di ayat ini, kehidupan saudara hari ini, hiduplah bagi Allah, berbakti artinya. Ayat ke-11 kita baca, demikian hendaklah, nah ini perintah, hendaklah saudara dan saya memandangnya. Lihat ya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, itu yang pertama. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah itu yang kedua, berbakti ya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu. Sedapat-dapatnya kita berusaha, tidak lagi mengizinkan dosa tinggal di dalam tubuhmu yang fana. Fana itu artinya dari debu kembali debu, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi hari ini 3 hal yang saya akan bahas. Kalau kita mau hidup hari ini bertahan sampai akhir, selain saudara hari ini harus hidup pertobatan, jaga hati, supaya 3 hal ini bisa saudara lakukan. Yang pertama, cara pandang saudara apa tadi? Matilah bagi dosa, karena Kristus juga mati bagi dosa. Yang kedua, hiduplah bagi Allah, berbakti, ya. Yang ketiga, jangan menuruti keinginan daging. Artinya apa? Hari ini kita jadi orang benar, bertahan sampai akhir, miliki penguasaan diri yang baik. Jadi jangan menuruti keinginan daging supaya dosa ini tidak berkuasa. Jadi 3 hal. Yang pertama yaitu mati bagi dosa. Jadi tiap kali saudara akui pelanggaran saudara dan saudara tinggalkan, itu mati bagi dosa. Yang kedua, hiduplah bagi Allah, berbakti. Ya, nanti kita lihat step by stepnya. Yang ketiga yaitu jangan menuruti keinginan daging, penguasaan dirimu harus baik. Jadi kalau ada iblis nawarin sesuatu, saudara dengan tegas harus nolak. Kalau itu dosa, tolak. Kalau itu mengotori hatimu, tolak semuanya. Tidak boleh ada sampah hati tinggal. Yang boleh cuma damai dan kasih Kristus. Itu memerintah di dalam hatimu. Step yang pertama, yuk mati bagi dosa. Bagaimana Tuhan mau kita hari ini jadi anak Tuhan, supaya mati bagi dosa, hidup di dalam pertobatan, ya. Jangan lagi hidup di dalam dosa. Lihat Filipi 2 ayat 15 sampai 16. Filipi 2 ayat 15 sampai 16. Stepnya jelas ya saudara. Mati dari bagi dosa, hidup bagi Allah, berbakti. Yang ketiga, miliki penguasaan diri yang baik. Jangan gampang-gampang bertahan, tapi terus keinginan dagingmu yang diikuti terus. Daging terus yang dipuaskan. Tidak bisa saudara. Rasa berbakti kita, rasa kita mau menyenangkan hati Tuhan, bertahan sampai akhir, yaitu mati bagi dosa, hidup bagi Allah, dan miliki penguasaan diri yang baik. Ini akan mudah saudara lakukan. Mati bagi dosa, Filipi 2 ayat 15 sampai 16. Supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah. Lihat ya, tidak main-main loh, 3 hal saudara. Kalau kita mau mati bagi dosa, jangan hidup dalam aib dosa. Jangan izinkan walaupun dosa kecil. Tik, 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 tik. Noda, itu noda saudara. Orang banyak berpikir gini, Bu Eli, saya kan cuman TTM, sementara suami saya jina sampai tidur, itu kan dosanya besar. Kalau saya kan TTM, cuman chat-chatan sama suami orang, karena dia kan teman saya, dia itu kan teman saya SMP baik, Bu Eli, kan enggak apa-apa. Hati-hati saudara. Saya pernah 1 kali saya memberikan nasihat kepada seseorang, ya. Saya bilang gini, Ibu hati-hati.
Ibu jangan main cek-cetan sama temen lama. Walaupun ibu tahu dia sudah punya suami dan ibu sendiri bilang nggak mungkin lah Bu Eli, saya lo tahu batas-batasnya. Oke, tapi yang namanya iblis itu kan dikasih celah. Sampai suatu kali saya nggak dengar dia lama, tiba-tiba saya dengar berita ibu ini. Ibu ini sudah kabur dengan teman SMP-nya ini. Lihat ya, dulu pelayan Tuhan loh saudara. Dulu pelayan Tuhan, bahkan dia itu cenderung ya bisa nasihati orang, bisa berkhotbah mungkin ya. Saya kaget saudara. Tapi saya sempat ngomong sama dia, hati-hati ibu. Jangan kasih celah. Kita ini bukan kebal dosa. Kita ini manusia lemah loh. Dagingmu ini lemah, roh memang penurut. Lah kalau daging ini terus dikasih makan, rohnya ndak dikasih makan, kira-kira kalah ndak? Kalah. Makanya dengan firman-firman seperti yang saudara dengar setiap kali itu memberikan makan rohmu. Supaya roh itu yang mengendalikan daging. Tapi kalau dagingmu dikasih makan terus, nanti dagingmu yang mengendalikan roh. Akibatnya orang yang tadinya haleluya shalom kabur sama teman-teman SMP-nya. Semuanya hancur saudara. Yang sana juga istrinya nangis-nangis, yang sana suaminya juga kebingungan. Anak ditinggal kabur. Hanya karena apa? Ya karena awal mulanya cuma TTM. Makanya kalau kita mau mati bagi dosa, sudah. Jangan izinkan aibnya dosa. Jangan izinkan nodanya dosa. Jangan hidup dengan bercelah. Ya, beri celah sama iblis, saudara, dikit-dikit hari ini marah itu juga celah, saudara. Makanya ketika emosi sesaat cepat kembali, akui dan cepat tinggalkan. Itu supaya tidak buka celah. Tapi kalau marah diizinkan berhari-hari, tidak bisa Bu Eli hari ini, besok coba. Hari ini, besok tidak bisa lagi. Nah itu celah saudara. Lihat ya, tidak bercelah di tengah angkatan yang bengkok hatinya. Tuhan sebut loh lagi, firman Tuhan, bengkok hati. Makanya dosa hati itu jadi perhatiannya Tuhan. Ada berapa banyak anak-anak Tuhan yang hari ini sekalipun dia kelihatan militan tapi hidup bengkok hatinya. Tuhan tidak mau. Lihat ya, yang sesat ini sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi harapan Tuhan mati bagi dosa, yaitu saudara hidup tiada beraib, tiada bernoda, tiada bercela, supaya hidupmu bercahaya di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini, yaitu hidupmu sebagai bintang-bintang. Jadi waktu kita bertahanlah dengan berbakti, saudara juga jadi bintang. Bukan lagi jadi batu sandungan, tapi jadi bintang, yaitu tiada beraib, tiada bernoda, dan tiada bercela. Ayat berikutnya, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Nah, kalau bertahannya hari ini hidupmu tetap tidak bisa mati bagi dosa, saudara akan hidup itu percuma, kata firman Tuhan. Percuma berlomba-lomba, percuma bersusah-susah. Itu sebabnya hari ini yuk kita mau hidup mati bagi dosa, supaya kita itu bercahaya, hidup menjadi bintang, hidup menjadi berkat. Amin. Bercahaya jadi bintang 3B. Bercahaya, bintang, berkat, berbakti. Oh 4B berarti ya. 4B loh saudara. Yuk bertahan sampai akhir, diingat. Berbakti, ya, bercahaya. Berbakti nanti berikutnya mati bagi dosa. Yang kedua yaitu hidup bagi Allah, baru berbakti. Jadi 4B, bercahaya, bintang, berkat, berbakti. 4 ya. 4 ini harus direkam saudara. Jadi ketika saudara mau bertahan sampai akhir, saudara bertahanlah dengan bercahaya, jadi bintang, jadi berkat. Yang kedua ya, jadi jangan beraib. Yang kedua hidup bagi Allah. Nah ini berbaktinya. 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. Jadi hari ini kita percaya bahwa satu pembahasan lagi kita selesai ya. 4B ini pertahankan sampai akhir.
Jangan bertahan terus mengharapkan fokus dengan masalah. Itu sudah bukan zamannya lagi. Zaman hari-hari ini di akhir zaman, bertahan sampai akhir, hidup dalam pertobatan, yaitu dengan 4B, yaitu saudara mati bagi dosa, hidup bagi Allah, dan yang ketiga miliki penguasaan diri yang baik. Gelarnya harus 4B, supaya gampang diingat. 4B harus saya punya gelar, yaitu apa? B yang pertama yaitu bintang, ya. Jadi bercahaya, berkat, dan berbakti. Itu gelar kita. Supaya di pemandangan Tuhan 4B sebagai gelar punya nilai yang berkualitas ketika engkau menyandang gelar 4B ini. Hidupmu benar-benar akan bertahan sampai akhir dan hasilnya pasti spektakuler. Yuk lihat ya, 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. Kita baca sama-sama. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh loh saudara. Berbakti itu tidak bisa separuh-paruh. Sungguh-sungguh. Supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung malapetaka tadi itu loh saudara. Ini nyambung loh ayatnya. Saya itu kalau nyiapin firman ya, saya itu benar-benar merinding sama tuntunan Tuhan. Kok bisa ya? Nyambung loh saudara. Waktu Tuhan siapkan saya firman, saya itu cuma baca gini, ini sambungannya yang mana ya Tuhan? Kalau direnung-renung, diulang-ulang baru ngeh saya. Oh, ternyata supaya kamu yang melakukannya tadi itu mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi tidak ada pernah tersandung. Lihat ya, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh. Aduh, berarti hak kita itu bisa hilang. Hak penuh memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara tahu perjalanan saudara mau masuk kerajaan mana? Kerajaan kekal, maut, atau kerajaan kekal Tuhan Yesus Kristus? Itu pilihan saudara. Nah, kalau kita hari ini hidup hanya sekedar bertahan, syukur-syukur, saudara ndak militan sama Tuhan, nanti takutnya, walaupun engkau jadi orang Kristen, sudah sejak lahir, sudah berkhotbah, bernubuat demi namaku, tapi waktu akhir perjalanan hidupmu Tuhan bilang gini, enyahlah engkau, hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau, pintu kerajaan kekalku tertutup buat engkau. Nyesel enggak saudara? Tuhan, aku sudah bawa jiwa, aku sudah sumbang gereja, aku sudah segenap hidupku melayani Tuhan. Mulai muda aku jadi pemain musik, tapi hidupnya dalam dosa terus. Mulai muda aku ini sudah jadi usher, sudah jadi tamborin, sudah jadi semua. Tapi saudara tidak pernah nyadar bahwa firman ini berkata, yuk kita ini sungguh-sungguh pilihan teguh. Apa? Saya rangkum 3 hal. Hari ini kalau kita hidup bagi Allah, setialah pada panggilan hidup kita. Hari ini tidak ada pilihan lain. Orang berbakti itu setia. Sudah, masalahmu boleh berlanjut. Jangan berhenti melayani Tuhan. Jangan berhenti jadi berkat. Terang dan garam dunia itu harus 4B tadi loh. Hidup bercahaya, ya, hidup jadi berkat, hidupmu itu bersinar dan hidupmu itu berbakti. Itu sebabnya jadi bintang supaya saudara kinclong. Amin saudara. Jadi setialah pada panggilan hidupmu, yaitu jadi itu tadi 4B itu tadi dijalankan saudara, ya. Terang dan garam dunia, jadi bintang, jadi saksiku, berbakti, ya. Saudara harus jalankan semua ini. Tidak bisa hidupmu tidak jadi berkat, tidak jadi saksi. Sudahlah, walaupun masalahmu masih berlanjut, yuk kita hari-hari ini berlombalah, bersaksi. Makanya saya tantang ibu-ibu, bapak-bapak yang hari ini ngalami proses, tapi engkau sudah lihat kebaikan Tuhan, bersaksilah. Saudara boleh hubungi Bu Ailing, Bu Debbie, atau saya. Kalau mau bersaksi, lebih baik hubungi Bu Ailing atau siapa, Bu Debbie ya, yang menjadi pengerja. Karena kalau saya kadang-kadang
jengkel dihubungi, itu kadang WhatsApp-nya ke bawah nggak kebaca. Ada satu ibu yang mau bersaksi beberapa bulan yang lalu nggak kebaca, saudara. Baru kebacanya terakhir minggu lalu. Ya, saya minta maaf, saya nggak baca. Makanya kalau saya nggak baca, coba WhatsApp ke Bu Eiling atau ke Bu Debbie atau Pak Frans ya. Jadi saudara hari ini tunjukkan itu sungguh-sungguh setia ya. Yang kedua, setialah pada pilihan kita. Jadi pilihan kita itu sudah teguh. Ngikut Kristus sekali Yesus tetap Yesus. Walaupun Bu Eli bonyok tidak apa-apa. Pikul salib, sangkal diri, dan masuk jalan yang sesat. Itu setia aja diikuti. Prosesmu belum selesai walaupun engkau sudah setia. Tetaplah setia, itu rasa berbakti. Yang ketiga yaitu setialah membangun kerajaan Allah. Bukan kerajaan bisnis. Bukan kerajaan harga dirimu. Justru hari ini yang namanya harga diri hancurkan. Ganti kerajaan Allah. Bu Eli tidak bisa, terlalu sakit, saya terlalu diinjak-injak harga diri. Tidak usah. Mulai hari ini dengar firman ini, kerajaan harga dirimu dihancurkan. Jadi bangun kerajaan Allah. Setia pada panggilanmu, setia pada pilihan saudara, dan setialah membangun kerajaan Allah. Itu rasa berbakti saudara. Ya, yang tadi tiada beraib, bernoda, dan bercelah. Yang ini setia pada panggilan, pilihan, dan setia bangun kerajaan Allah. Nah, yang terakhir ini poin yang penting juga ya. Ini prakteknya saya ambil contoh dalam kehidupan rumah tangga. Firman ini luar biasa loh saudara. Poin ketiga ini firman yang akan membuat rumah tanggamu akan tetap teguh sampai akhir. Percayalah, waktu kita praktek poin yang ketiga, ini poin yang luar biasa yang Tuhan kasih buat saudara dan saya. Sehingga saudara tidak akan pernah bangun rumah tanggamu di atas pasir. Sehingga ada badai wanita tobat, ada badai bangkrut, saudara roboh. Enggak. Walaupun hari ini pasanganmu kasar, pasanganmu berselingkuh, pasanganmu tidak ada uang, engkau ketika praktek firman nomor 3 ini, engkau sedang berbakti habis-habisan sama Tuhan. Engkau sedang memberikan hidupmu menghamba sama Tuhan. Yuk kita lihat. Jangan menuruti daging, jadi penguasaan diri yang baik dalam rumah tangga. Saya ambil contoh. Buka 1 Tesalonika 4 ayat 3 dan 4. Setelah ini selesai. 1 Tesalonika 4 ayat 3 dan 4. Ya, jadi jangan ya ibu-ibu, tolong ibu-ibu yang lagi disakiti suami, jangan buka celah. Ya, bapak-bapak juga. Terutama waktu saudara jengkel sama pasangan, jangan TTM. Jangan lagi chatting-chatting dengan pacar lama. Itu tidak bakal baik saudara. Tidak ada nilai plusnya. Nanti kalau sudah jatuh di titik yang terdalam, saudara tidak bisa keluar dari jerat dosanya iblis. Lebih baik kalau sudah mulai seperti ini, semuanya berakhir, diakhiri. Saya mendisiplin saudara. Kalau arah pembicaraannya sudah mulai tidak benar, teman saya walaupun teman baik, saya mulai cut, saya mulai berhenti, saya tidak lanjutkan WA-nya. Itu jauh lebih baik karena saya bukan orang yang kebal dosa. Nanti suatu kali kalau saya terus tanggapi chatnya, saya dipikir jahat tidak apa-apa, dipikir judes sombong tidak masalah, karena saya sendiri tidak yakin dengan diri saya sendiri. Saya bukan orang yang kebal dosa saudara. Suatu kali nanti saya bisa jatuh. Makanya sebelum saya jatuh, lebih baik saya punya penguasaan diri. Remnya harus pakem supaya saya tidak jatuh saudara ya. Jangan menuruti, ini ayat bagus sekali. Yuk saya buka 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 4. Ayat 3 sampai 4 ya. Saudara boleh sharingkan ini kepada siapapun. 1 Tesalonika 4 3 4. Karena inilah kehendak Allah. Lihat ya, kehendak Allah loh ya. Bukan kehendak saya loh ya. Pengudusanmu, lihat ya, kudus. Kalau kita penguasaan diri yang baik, kehendak Allah itu pengudusanmu. Ini khususnya praktek rumah tangga, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Yang pertama, hidup dalam rumah tangga. Ada banyak rumah tangga yang goncang hari-hari ini. Bermula, ya. Percabulan itu apa? Yaitu tadi TTM, ya, ngomong-ngomong cabul, lihat film porno. Itu banyak pasangan yang cerai karena pasangannya lihat film porno dan istrinya dituntut melakukan seperti apa yang ada di pornografi itu. Istri-istri nggak mau diperlakukan dan singkat cerita suaminya selingkuh dan dia menceraikan istrinya hanya gara-gara terlalu banyak lihat porno. Makanya kehendak Tuhan yang pertama, pengudusanmu, yaitu jauhi percabulan.
pijet plus. Ada banyak rumah tangga yang cerai berantakan, mulanya hanya karena menganggap pijet plus. Pijet toh cuman ya sekali pakai buang. Itu sudah hidup dalam percabulan. Jangan saudara pikir Tuhan maha mengerti. Kalau firman Tuhan berkata pengudusanmu hendaklah jauhilah percabulan. Itu yang pertama. Siapapun, baik ibu-ibu juga, jangan pernah TTN, ya. Jangan pernah curhat sama suaminya orang, jatuh hati sama suaminya orang. Apapun bentuk yang hari ini cabul di mata Tuhan, ya, itu jauhi saudara, ya. Jauhi percabulan, ya. Jangan lihat-lihat, bapak-bapak jangan lihat film-film porno sudah, ya. Yang porno ini semuanya dibuang. Yang kedua, lihat ya, apa yang firman Tuhan katakan ayat 4. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri. Tidak ada firman Tuhan 2 perempuan, tidak, seorang loh. Makanya kalau ada suami-suami yang mau cerai, kasih ini ayatnya, ya. Baik istri-istri, kalau sudah ditetapkan kehendak Tuhan pengudusanmu, itu berarti yang kedua, setia mati kepada pasangan itu tidak bisa diganggu gugat. Jadi artinya kita ini tidak boleh ganti pasangan juga. Harus setia kepada pasangan. Masing-masing, kata-kata ini jelas, mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri. Ya, kalau ada suami-suami yang mendengar ini, jangan pernah berpikir untuk menceraikan istrimu, karena ini kehendak Allah di dalam penguasaan diri. Jujur, setiap hari iblis pasti nyodori yang namanya keinginan daging enak, ya. TTM enak, ya. Saudara mungkin deket sama suaminya orang enak, dapat transfer uangnya banyak, ya. Mungkin bapak-bapak pijet plus enak, itu keinginan daging saudara. Hari ini yang Tuhan kehendaki adalah pengudusanmu, yaitu yang pertama tidak bisa diganggu gugat, jauhi percabulan. Setiap percabulan jauhi. Saudara bayangin istrinya orang, itu pun cabul loh saudara, ya. Sebaliknya kita juga sebagai istri-istri tidak boleh bayangin pacar lamamu, tidak boleh, ya. Saudara percaya yang boleh dibayangkan seperti saya, yang bisa saya bayangkan hanya satu-satunya Pak Nyoto, suami saya yang tercinta tersayang, tidak ada lain, tidak ada lain. Walaupun saya disakiti hati, tetap pikiran saya harus dia satu-satunya suami. Karena kita percaya bahwa masing-masing orang harus mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Yang ketiga, hormati pasanganmu. Selain hidup kudus, jadi 3 hal ini perlu saudara praktekkan penguasaan diri yang baik setiap hari dalam rumah tangga. Jauhi percabulan, setia kepada pasangan, hormati pasangan. Jadi tidak ada ibu-ibu yang berkata gini, Bu saya mau cerai, tidak ada. Bapak-bapak juga tidak ada. Jauhi percabulan, setia kepada pasangan itu sudah harga mati, dan hormati pasangan atau hormati perkawinanmu. Jadi jangan sampai kalau suamimu sudah kasar, engkau tidak hormati dia. Bokek, bangkrut, tidak hormati dia, tidak boleh saudara. Sekalipun dia selingkuh, dia kasar, dia jahatnya seperti apapun, raja tega, tetap penguasaan diri yang baik kehendak Tuhan pengudusanmu, yaitu jauhi percabulan, setia kepada pasangan, hormati pasangan. Ketika 3 hal ini jadi penguasaan dirimu setiap hari, percayalah tidak ada rumah tangga yang cekcok. Dimaki anjing kamu bodoh, ingat, saya harus hormati orang yang tadi ngomong anjing sama saya. Tidak apa-apa. Makanya saya bilang sama ibu-ibu, jauh lebih baik disakiti hati daripada engkau berkata anjing sendiri, bodoh sendiri.
Dan saudara niatan hati tidak mau masain suami. Saudara buka kayak Daniel, saudara tidak mau ajak dia bicara. Tidak bisa saudara. Hari ini jelas, firman ini keras saudara ya. Saya sendiri setengah-setengah ngantuk kemarin ngerangkum firman ini semalam saudara. Saya sambil makan, sambil ngerenung. Ikut Tuhan tuh ya tidak gampang loh ya. Tidak gampang. Tapi kalau cara tekniknya tahu, penangkalnya tahu, ya gampang saudara. Waktu saudara hari ini dikhianati seperti apapun, siapapun, saudara tetap ingat ya. Hormati, setia aja. Hari ini jauhi percabulan, sudah. Jangan pernah mau membalas, jaga hatimu. Saya sudah selesai 3 hal ini akan menjadi kekuatan saudara untuk menjalani hidup bertahan sampai akhir. Dan saudara akan menikmati nanti ya, disayangi Tuhan, beruntung, berhasil. Ingat ya, 4B, apa yang menjadi status saudara hari ini dipasang di Facebook, Instagram, statusnya dipasang. Saya harus jadi orang yang bercahaya, saya harus jadi bintang, saya harus jadi berkat, saya harus berbakti di hadapan Tuhan. Yuk status kita dirubah, diingat-ingat. Dengan apa? Mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Miliki penguasaan diri yang baik. Jangan terus turuti keinginan dagingmu, khususnya dalam rumah tangga. Mulai praktek yang tadi 3 hal, maka percayalah rumah tangga kita akan luar biasa. Hidup tiada beraib, bernoda, bercelah. Ya, yang kedua yaitu makin teguh, sungguh-sungguh pilihan panggilan kerajaan Allah. Gampang ya, diingat-ingat ya. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend. Selamat menjalankan puasa. Sebentar 1 jam, yang jam 12 mau buka. Terima kasih Bapa, hambamu mengucap syukur buat firman yang kau berikan. Walaupun terasa rasanya wow, ikut Tuhan itu dahsyat. Tapi kami percaya Tuhan, kami mau hidup bertahan sampai akhir. Bukan syukur-syukur bertahan, tapi kami mau bertahan sampai akhir. Kami mau memberi yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan sudah memberi yang terbaik. Yang sakit sembuhkan, yang menjalani masalah rumah tangga pulihkan, yang mengalami masalah keuangan berkati bangsa negara kami, berkati puasa kami Tuhan untuk tetap jaga hati. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Happy weekend. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.